Ya pemirsa, beberapa waktu terakhir publik dihebohkan gitu ya. Bahkan ada yang pro dan juga kontra mengenai pernyataan dari akademisi Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Namun kemarin Rocky Gerung meminta maaf atas pernyataan yang sudah membuat gaduh di masyarakat. Setelah melempar polemik di ruang publik yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo, akademisi Rocky Gerung akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf tersebut dilakukannya karena telah membuat kegaduhan yang bisa menciptakan keonaran di publik. Rocky pun menjelaskan bahwa kritik tajam yang dilontarkannya itu tidak diarahkan ke pribadi Presiden Jokowi. Efek dari pernyataan itu, berbagai kegiatan di daerah terancam batal. Sejauh ini Rocky Gerung sudah dilaporkan sejumlah pihak ke kepolisian atas dugaan penghinaan terhadap Presiden. Di Polda Metro Jaya saja sudah ada 3 laporan yang masuk. Sementara laporan yang diajukan ke Barreskrim Polri ditolak karena harus ada keterangan langsung pihak yang dirugikan. Lantas bagaimana nasib kasus ini meski sang pengkritik sudah meminta maaf? Tim TV One mengabarkan. Ya, makin ramai dan menjadi-jadi nampaknya ya kasus ini. Kita coba akan bahas bersama dengan narasumber kami. Sudah ada Bang Hendri Satrio, analis politik dari Universitas Paramadina. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Maria. Nggak sendirian, ada temannya kali ini di studio. Ada Bang Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik dari UGM. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Pagi. Assalamualaikum. Makasih sudah hadir. Ya. Nampaknya jadi makin ramai nih, Bang, makin panjang. Bahkan Barreskrim kemarin juga sampaikan ada 13 pelaporan dan juga 2 pengaduan yang diterima oleh Barreskrim Mabes Polri. Di sejumlah daerah juga kita lihat banyak penolakan terkait dengan Rocky Gerung yang akhirnya kemudian meminta maaf karena membuat onar. Bang Hensat, lihatnya bagaimana, Bang? Ya, saya rasa Rocky sadar betul ya bahwa dirinya memang memacu kontroversi yang bisa menyebabkan bentrokan di masyarakat gitu kan. Ini kan tentang eksistensi nih. Bang Rocky ini baik betul karena menyediakan eksistensi buat relawan Jokowi, gitu ya. Karena begitu dia bicara, terus kemudian ada sedikit percikan kritik yang tajam, gitu ya. Relawan Jokowi, alhamdulillah ada panggung lagi, gitu kan. Kemudian rame-rame melaporkan Rocky, gitu. Padahal sama-sama kita tahu bahwa itu kan delik aduan ya, sehingga harus Pak Jokowi sendiri yang mengadukan. Tapi dalam hal ini saya angkat 2 jempol ke Pak Jokowi itu. Dia terlihat sekali negarawannya ya. Dengan santai dia bicara itu, kecil itu, saya kerja aja gitu. Nah mestinya relawan-relawan Jokowi itu kalau mau memperlihatkan kesungguhan gitu ya, bahwa mereka loyal ke Pak Jokowi, kerja juga tuh gitu. Tapi kan yang kita lihat di sini memang prihatinnya adalah bahwa beberapa acara ya yang digalang di daerah itu, begitu ada Rocky-nya terus kemudian dibatalkan, ada yang dipersekusi dan lain-lain. Bahkan yang Rocky hadiri itu kan kemarin pertemuan di masyarakat tuh, yang kemudian oleh salah satu anggota dewan kalau saya nggak salah ya, dari partai politik yang besar juga, gitu kemudian menggeruduk itu gitu. Jadi Bang, kalau memang tadi bilang ya kalau Pak Jokowi negarawan, ya itu kan masalah kecil gitu, nggak usah dibesar-besarkan. Saya kerja. Relawannya kan yang akhirnya melaporkan. Garisnya apa sih nih? Kalau misalnya relawan ya tunduk aja sama pimpinannya gitu. Kalau misalnya nggak usah dipermasalahkan, tapi relawan punya gerak juga. Ya kan relawannya bergerak sebelum Pak Jokowi komentar ya. Dan ya memang begitu kali mereka pengennya gitu. Dan kemarin itu kan ya memang banyak gitu. Tapi menurut saya sih mestinya bisa diselesaikannya itu dengan teknologi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita ini yang namanya musyawarah mufakat itu. Itu kan lebih keren gitu ya. Tapi maksud saya begini, kemarin Bang Rocky itu beberapa kali mengatakan bahwa dia minta maaf atas statement dia yang sepertinya membuat gaduh di masyarakat. Itu. Kalau saya melihatnya bukan hanya gaduh ya, tapi emang bisa bentrok kan masyarakat itu kalau kita lihat ada berbagai acara itu, dan Rocky menghentikan itu gitu. Cuma memang dia menggarisbawahi jangan hentikan saya bicara dengan mahasiswa misalnya, dia beberapa kali bicara seperti itu.
ini kan bukan pertama kali ya Bang Rocky begitu. Jadi kalau Rocky ngomong begitu tuh emang dia dari dulu begitu gitu. Tapi kan nggak bisa menjadi pemakluman juga dong, Bang. Oh iya, saya juga. Khawatirnya jadi latah nih nanti Ya, masyarakat. ya. Tapi dengan apa yang dia jelaskan sih, mestinya saya nggak berusaha membela Bang Rocky ya. Tapi saya tuh kadang-kadang suka sedih dengan respon reaktif yang lapor gitu loh. Berlebihan. Kalau menurut saya tuh dikit-dikit lapor tuh kan sudah diajarkan seperti yang tadi saya bilang itu loh. Musyawarah mufakat. Oke, ini dari Bang Mas Hensat. Nyarwi gimana, Saya Mas? menyari. Ya, saya setuju dengan pandangan Bung Henry ya. Artinya saya mulai dari belakangnya ya. Kalau kita mengelola perbedaan dalam pendapat atau komunikasi, itu sebenarnya kan ya prinsipnya salah satunya diskusi dan musyawarah mufakat. Memang kalau begini, pada kasus Rocky ini yang terakhir disampaikan soal kritik ya. Kalau kita simak secara keseluruhan, kritik itu sebenarnya make sense, masuk akal ya. Yang dikritik atau yang ini presiden ya, kebijakan ya. Kebijakan. Dan kenapa ini memunculkan kontroversi? Itu kan salah satunya karena bukan hanya menyinggung Presiden Jokowi, tapi soal kebijakan IKN juga. Tapi kan, itu gitu. termasuk penghinaan atau kritikan menurut Anda, Bang? Kalau menurut saya itu kritikan. Karena apa? Karena yang dikritik kebijakannya, gitu kan. Dan di situ juga sebenarnya di sini ada dua sisi ya. Kalau kita orang komunikasi itu kan ada namanya speak act teori ya. Jadi kira-kira gini, bahasa ini kan permainan kata-kata permainan bahasa, dan bahasa itu permainan gitu, dan Rocky bermain betul dengan itu gitu. Nah kemudian ketika mengkritik IKN gitu contohnya ya, dengan menyebutnya BT ya, tidak pakai S ya, karena kalau pakai S yang jadi ngetop nanti gitu ya. Nah itu kan sebenarnya bahasa-bahasa yang kata dia kan untuk bahan diskusi, untuk sering pakai diskusi keakraban gitu. Ya kenapa? Karena memang salah satunya begini loh. Ini contoh saja, IKN itu berat loh. Artinya politisi yang berani seperti Pak Jokowi itu luar biasa loh. Berani menanggung risiko dengan visi yang berat. Karena saya sendiri Bung Henry itu pernah beberapa kali bikin survei. Tahun 2020 misalnya IKN itu yang support masih kecil 30-an. Tapi belakangan misalnya naik sampai tahun 2022 itu ya yang support ya itu sekitar hampir 60-an%. Artinya Pak Jokowi kan berusaha meyakinkan. Ini kan pekerjaan yang menguras tenaga. Makanya kalau mau gampangnya katanya ngapain capek-capek kan gitu. Makanya kata B dan T itu semua masuk akal, dalam arti ya ngapain capek-capek untuk melakukan sesuatu yang besar yang mau diwariskan gitu. Kalau mau jadi presiden, nah itu contoh lah ya. Artinya banyak tafsir. Tapi sekali lagi dalam speak act teori itu implikasinya itu adalah pada audiennya yang punya tafsir yang beda-beda. Kayak tadi relawan tadi itu misalnya, dia bisa menafsirkan dengan hal yang berbeda, yang mungkin dianggap itu melecehkan atau menghina atau apa misalnya. Jadi ada pelaporan itu wajar atau tidak, Mas Nyarwi? Ya wajar saja, tetapi sekali lagi ya Pak Jokowi kan sendiri sudah bilang, kita ngomong speak act juga teori ya di situ. Pak Jokowi itu hal kecil. Saya kerja, artinya fokusnya kan apa? Fokusnya pada hasil gitu loh. Ini kan proses demokrasi, memang demokrasi riuh begini. Tapi yang penting itu hasil dari demokrasi kan apa kan gitu. Kalau bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ya nggak apa-apa kan gitu. Kenapa tidak gitu ya? Kita lanjut ya nanti ya. Kita harus break dulu ya. Masih agak mulai panas nih Bang Henry sama Mas Nyarwi tadi masih lemes. Tapi kita lanjut lagi ya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.